Adik-adik, kembali kita melihat tayangan lewat komputer ini. Kali ini kita akan bahas yang pertama adalah manajemen kas. Nah, sebagaimana adik-adik ketahui bahwa kas ini salah satu komponen dari modal kerja yang harus dikelola dengan bagus. Apabila dana kas ini tidak dikelola dengan bagus, tentu manajemen modal kerja tidak bisa sehat, dalam arti tidak efektif dan juga tidak efisien. Nah, adik-adik, saya kira kas itu kan merupakan, kalau diberikan batasan, kas itu adalah suatu dana yang tersimpan baik dalam bentuk dalam bentuk uang tunai, kemudian non tunai seperti cek, itu dikategorikan sebagai kas, termasuk juga uang kas yang ada di bank. Nah, kas ini diperlukan untuk membiayai operasional perusahaan setiap hari. Ya, saya kira sudah berlaku umum itu, Dek. Seperti beli bahan baku, pembayaran upah, pembayaran utang, dan seterusnya, Dek, ya. Kalau kita melihat aliran kas ini, Dek, itu ibarat darah di dalam tubuh manusia. Supaya darah itu lancar, maka tubuh ini harus sehat, Dek. Nah, misalnya di sini kita melihat kas sumber dan sumber pemasukan kas dan juga komponen-komponen yang mengeluarkan kas. Nah, jadi misalnya untuk kas ini bisa diperoleh dari piutang, dari penjualan barang jadi, kemudian penjualan lain-lain, ya. Bisa dari sumbernya, bisa dari utang, bisa dari pemilik. Kalau kas ini bisa digunakan untuk bayar piutang, kemudian bayar utang, kemudian bersumber dari piutang, kemudian dari hasil penjualan barang jadi. Nah, kemudian kalau pengeluarannya, tentu pengeluaran dalam arti untuk biaya-biaya personal, biaya produksi, ya, itu dikeluarkan pasti lewat kas, ya. Nah, kemudian memang suatu perusahaan menyimpan dana kas itu sangat penting sekali, karena ada motif di sini, deh, ya. Ada 3 motif di dalam manajemen kas itu. Yang pertama adalah motif transaksi. Orang menyimpan kas, atau suatu perusahaan menyimpan kas dalam rangka dia melaksanakan transaksi untuk pembelian, ya, beli bahan baku. Nah, itu motifnya transaksi, makanya harus disiapkan uang kas. Nah, kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Nah, kalau seseorang atau perusahaan di sini memegang uang tunai dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam hal yang bersifat mendadak. Ya, misalnya dalam kondisi bencana dan sebagainya, kita jaga-jaga. Dan ada motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini orang menyimpan dana kas dalam rangka untuk suatu saat nanti dana kas ini bisa menghasilkan nilai ekonomi. Misalnya kalau ditabung, misalnya begitu deh, ya. Itu dalam bentuk dana bank, dana kas yang ada di bank, ini dalam rangka untuk spekulasi, barangkali nanti akan mendapat keuntungan bunga. Kalau sekalinya bunganya naik, maka tentu kita akan mendapatkan nilai ekonomi dari penyimpanan itu. Nah, adik-adik, memang manajemen kas ini akan lebih efektif kalau kita membuat suatu manajemen kas yang diawali dari pembuatan anggaran budget kas, deh, ya. Kas budget. Nah, kas budget ini dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai perusahaan itu mengalami kekurangan kas. Kekurangan kas juga tidak boleh, deh. Apalagi kelebihan kas juga suatu hal yang tidak efisien menurut manajemen keuangan. Nah, adik-adik, memang mencari idealnya tentu kita harus membuat estimasi sehingga kita tidak terlepas, perusahaan itu tidak mengalami defisit maupun tidak surplus.
Surplus itu suatu hal juga yang kalau tidak dikelola dengan bagus, maka dana surplus itu tidak efektif nanti. Nah, kita harus membuat cash budget, mengestimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada periode tertentu, baik yang berasal dari penerimaan penjualan maupun dari penerimaan piutang, penerimaan bunga, hasil penjualan, aktiva tetap, dan sebagainya. Nah, kemudian ada estimasi pengeluaran, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun bersifat insidental. Misalnya untuk pengeluaran beli bahan baku, pembelian